فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah. Pantun yang jumlahnya 100 berisikan tentang As-Sirah Nabawiyah karya Imam Ibn Abil Izz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru mengenai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Karena apa? Karena setelah Rasulullah SAW 4 tahun diutus menjadi nabi, itu beliau berdakwah secara apa kemarin? Terang-terangan. Sebelumnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Setelah 4 tahun dari masa kenabian itu, beliau berdakwah terang-terangan. Otomatis banyak musuhnya enggak? Banyak. Jadi orang kalau menyampaikan kebenaran terang-terangan itu musuhnya banyak. Paham ya? Musuhnya bukan orang jauh, keluarga sendiri. Keluarga sendiri ada musuhnya, teman sendiri. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah wa rabi'un minan nisa wasna ashar minar rijali sahbi kullun qad hajar ila biladil hubshi fi khamisi am wa fihi adu thumma adu la malam. Artinya kemudian setelah 4 tahun Rasulullah berdakwah terang-terangan, mulailah ada yang hijrah 12 dari kalangan perempuan, dan kemudian dari kalangan laki-laki nanti jumlahnya 83. Nanti kita lihat nanti ya. Jadi disebut dalam pantun itu isna asyar itu perempuan, jumlahnya 12. Paham ya? Adapun yang dari laki-laki disebutkan dalam penjelasannya itu untuk yang laki-laki yang hijrah. Nah, barakallahu fiik. Tapi hijrahnya hijrah yang kedua kali nanti ya, itu nanti kita bahas sendiri aja nanti. Yang jelas sekarang ini barakallahu fiik, jumlah pertama kali hijrah itu laki-laki perempuan, hafal ya, ana ulang nih ya. Ketika hijrah kemana? Dari Makkah kemana? Ke Habasyah itu jumlah 12. 12 jumlahnya. Paham ya? Nah, 12 itu adalah laki-laki perempuan, hafal. Nanti yang rincian yang hijrah kedua nanti lagi. Paham ya? Jadi ana ulang sekali lagi. Makna sini adalah setelah 4 tahun beliau berdakwah terang-terangan, mulailah 12 orang laki-laki perempuan hijrah kemana? Ke Habasyah. Ila biladil hubshi, ke negeri Habasyah. Paham ya? Nah, kita lihat. Kemudian ketika dapat informasi di Mekah sudah tenang keadaannya, mereka balik lagi ke Mekah. Ada yang balik ke Habasyah lagi. Ternyata di Mekah nggak sesuai dengan apa yang disampaikan itu, masih ribut dan masih apa? Banyak yang dimusuhi dan banyak yang disiksa. Satu keluarga sahabat yang mulia disiksa. Siapa itu? Keluarganya apa itu? Ammar bin Yasir. Keluarga Ammar bin Yasir. Ammar disiksa, Yasir banyak disiksa. Ibunya Ammar bin Yasir, Ummu Ammar disiksa juga. Apa siksaannya? Na'udzubillah. Disiksa hingga ditusuk kemaluan dengan tombak, bayangkan itu. Ngeri atau tidak? Ngeri. Nah, itulah awal-awal permulaan dakwah agama Islam. Banyak musuhnya. Ini juga sama ketika antum awal permulaan dakwah di kampung di masyarakat, musuhnya banyak sekali. Mulai cacian, makian, ya kan? Celana cingkrang dibilang apa? Kebanjiran, jenggotnya panjang dibilang apa? Kambing, ya kan? Istri bercadar dibilang apa? Karungan atau pakai yang semisal. Sabar. Gak usah panik, gak usah minder, gak usah takut. Biarkan aja mereka ngomong apa-apa, biarin aja, sabar aja. Dengan berjalannya waktu, masya Allah, insya Allah orang-orang ini yang dulu ini yang suka ngaji maki mengajak, menghormati sekarang. Dan terbukti memang. Kami menyaksikan di kampung seperti itu. Dulu yang suka mencaci maki mengajak, setiap orang lewat berjenggot dibilang kambing. Sekarang menghormati sekali sekarang. Menghormati dan bahkan nyapa. Tapi apa modalnya? Sabar. Jangan arogan, jangan anarkis. Dibilang kambing itu emosi, tinju orang jangan. Sabar barakallahu fiik. Proses dalam berdakwah itu sabar. Rasulullah SAW pernah loh ya. Beliau pernah dilemparin kotoran, kemudian beliau juga cerita di hadapan para sahabat bahwa Nabi terdahulu itu mereka dipukul hingga berdarah itu.
Balas enggak kira-kira? Enggak balas, cuma mendoakan dengan doa apa itu? Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka enggak tahu. Bayangkan itu. Enggak balas, menunjukkan bahwasanya sabar luar biasa ketika berdakwah, apalagi di masyarakat di kampung yang belum barakallahu kenal sunnah atau semisalnya. Kita lihat di sini barakallahu fikum, dzakara huna al-hijrataini al-habasyah al-ula was-tsaniyah. Di sini disebutkan dua hijrah. Hijrah pertama ke Habasyah dan yang kedua itu ada pilihan, ada yang ke Habasyah lagi, ada yang tetap balik ke Mekah karena kabar isu Mekah udah tenang. Paham ya? Tapi yang ma'ruf hijrah kedua itu ke Madinah nanti. Maksudnya ke Habasyah 2 kali gitu loh. Paham ya? Tapi itu dihitung satu aja karena balik lagi gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Warabi'un minan nisa wa 12 minar rijal. Hada adadul muhajirin fil marrah ula. Ini jumlah orang-orang hijrah pertama kali, jumlahnya berapa? 12 laki dan perempuan. Siapakah sahabat yang mulia? Pertama kali yang lari ke Habasyah hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya dan juga beliau ini lari bersama istrinya. Siapa itu Hizam? Utsman ibn Affan wa anhu. Beserta istri beliau siapa? Ayo, Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Ingat ya, disebutkan dalam sejarahnya. Dan kita lihat dulu di Mukhtasar Al-Fusul fi Suratul Rasul, bahwasanya orang yang pertama kali lari ke Habasyah untuk hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya adalah Utsman ibn Affan dan istri beliau Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Mafhum insyaallah dikondisikan ini ya. Naam. Kullun qad hajara ila biladil Hubsy. Masing-masing hijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah penguasa waktu itu dikenal dengan Najasyi. Penguasa Habasyah waktu itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan Najasyi. Jadi Najasyi bukan nama loh ya. Istilah untuk penguasa Habasyah. Namanya Najasyi apa namanya Najasyi? Ashamah. Dihafalkan. Nama Raja Najasyi Ashamah namanya. Mafhum? Naam. Muslim atau kafir? Dulunya kafir, kemudian masuk Islam. Dan ketika meninggal dunia, Rasulullah sempat salat gaib. Menganjurkan para sahabat menyolatkan siapa? Menyolatkan Raja An-Najasyi. Sallu ala akhikum. Salatkanlah saudara kalian fa innahu mata bi ghairi ardikum. Karena dia sesungguhnya mati bukan di bumi kalian, di negeri Habasyah. Dan kebanyakan waktu di Habasyah Nasoro kebanyakannya. Banyak kanisah lah, tahu kanisah ya, gereja. Nah, seperti itu. Kita lihat kata beliau ai jami'uhum hajaru ila biladil Habasyah. Mereka semuanya hijrah ke negeri Habasyah, tapi Rasulullah enggak ikut loh ya. Ini Rasulullah masih berdakwah. Beliau enggak ikut hijrah ke Habasyah, enggak ikut beliau. Paham ya? Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, kita lihat fi khamis 'am ay min mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari setelah 4 tahun beliau berdakwah terang-terangan. Nah, tahun kelima. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tahun berapakah Rasulullah hijrah, para sahabat hijrah ke Habasyah? Kita katakan tahun kelima setelah Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. 4 tahun berdakwah terang-terangan, akhirnya dapat apa? Dapat ancaman, dapat cacian, makian, hinaan, bahkan pengusiran. Nah, barulah tahun kelima para sahabat diperintahkan hijrah ke mana? Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Kebanyakannya kulit hitam. Namanya berkulit hitam seperti Somalia. Nah. Wa fi 'adu fil 'am nafsih, di tahun itu juga al-'amul khamis, tahun kelima. Tahun kelima setelah Rasulullah diutus menjadi apa? Nabi. Di tahun itu juga mereka kembali lagi ke Mekah. Kenapa kira-kira? Adu ila Makkah, kembali ke Mekah. Kenapa? Li'annahu balaghahum annal umura saluhat itu. Karena apa? Sampai kepada mereka informasi bahwasanya perkara di Mekah sudah tenang. Tenang, hudud, sakinah, silakan balik lagi ke Mekah. Akhirnya mereka ada yang balik, ada yang tetap di sana. Dan orang-orang kufar Quraisy di Mekah itu terima enggak mereka? Mereka hijrah itu, kaum muslimin hijrah ke Habasyah, mereka terima enggak? Enggak terima, sampai mereka mengutus utusan loh. Mengutus suatu utusan ke Habasyah agar bujuk Raja Najasyi untuk memulangkan orang-orang hijrah. Bawa hadiah yang sangat banyak sekali hadiahnya. Tapi Raja Najasyi bagaimana? Menolak hadiah tadi atau menerima? Menolak, bayangkan itu. Pulang dalam kondisi kosong mereka, utusan tadi itu. Kita lihat. Wal halu tabat, dan keadaan sudah tenang, nyaman. Wal ada intah, dan gangguan sudah enggak ada lagi katanya. Ini informasi yang masuk ke telinga orang-orang hijrah ke Habasyah. Faraja'u minal Habasyah ila Makkah, akhirnya mereka kembali dari Habasyah ke Makkah. Walamma wasalu au qarabu al-wusul ila Makkah,
kemudian tatkala sampai atau mendekati sampai ke Mekah, tabayyana lahum, nampaklah di hadapan mereka annal amra bi khilafi dzalik, ternyata hoax. Ternyata kabarnya enggak seperti yang dikabarkan. Namanya kabar apa istilahnya? Kabar burung. Ya kan? Nah, jadi dapat informasi di Mekah udah tenang, hudus sakinah, silakan kalian pulang. Ya mungkin aja ini tidak terlepas dari makar mereka orang-orang kufar Quraisy yang jahat ini. Paham ya? Nah, faminhum man dakhala Makkah, ada yang antara mereka tetap masuk ke Mekah, wa minhum man raja'a ila biladi Habasyah, ada juga yang balik lagi ke Habasyah. Berarti 2 kali kan? Itu maksudnya. Mafhum? Tsumma 'adu ila baladil Habasyah. Kemudian mereka kembali ke mana? Ke negeri Habasyah. La malam ay fi dzalik. Enggak ada celaan waktu itu. Karena apa? Karena posisinya dapat informasi yang kebenaran nih. Balik lagi yang balik ke sana karena orang itu kalau hijrah aslinya enggak boleh lagi balik ke kampung halamannya selama masih kampungnya itu kufar. Kampung kekufuran, paham ya, kampung negara kufar. Tapi kenapa Rasulullah ketika hijrah ke Madinah kembali ke Mekah lagi? Karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Namanya Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Mafhum? Wa illa pada asalnya di Madinah mereka. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, hijrah kedua dari Makkah ke Madinah dan kisah-kisah yang mengharukan di dalamnya insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.